Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Nah, hari ini sudah Senin lagi. Kembali belajar daring lagi. Semangat ya belajar daringnya. Kemarin kan sudah liburan panjang. Hari ini harus semangat belajarnya ya, tetap jaga kesehatannya dan sholatnya juga harus tetap dilaksanakan. Nah, sekarang kita belajar tematik ya, masih tema 4, subtema 2, dan sekarang pembelajaran ketiga ya. Silakan persiapkan buku dan alat tulisnya. Nah, lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Lalu siswa mampu mengomunikasikan contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Lalu setelah membaca cerita, siswa mampu menilai cerita dengan detail. Lalu siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai suatu cerita secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Pengertian sumber daya alam ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ya. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia ya. Contohnya yaitu hewan, tumbuhan, minyak bumi, air, gas alam ya, dan tanah dan lain-lain ya. Nah, sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan ya. Contohnya hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, air, dan lain-lain. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis dan sulit untuk dibuat kembali ya. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Kita perlu menghemat sumber daya alam ya. Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di muka bumi. Nah, pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan secara bertanggung jawab ya, agar persediaannya tetap terjaga. Nah, salah satunya yaitu dengan menghemat penggunaannya. Nah, penghematan penggunaan sumber daya alam dapat diterapkan pada kegiatan sehari-hari ya. Contoh kegiatan menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang pertama yaitu menghemat air ya saat mencuci. Nah, kita harus menghemat air ya agar persediaan airnya tetap ada, lalu air tidak habis. Nah, lalu menghemat kertas ya, saat menggunakan kertas kita harus menghematnya. Nah, lalu contoh lainnya lagi yaitu melakukan daur ulang pada barang-barang bekas. Nah, lalu pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam yaitu diantaranya adalah petani ya. Petani memanfaatkan sumber daya alam berupa tanah yang subur, air, sinar matahari. Nah, lalu peternak ya. Peternak memanfaatkan sumber daya alam berupa hewan-hewan ternak, tanah peternakan, air. Nah, selanjutnya ada pabrik kertas ya. Pabrik kertas memanfaatkan sumber daya alam berupa pepohonan, diambil kayunya ya untuk dijadikan produksi akhir yaitu berupa kertas. Nah, lalu nelayan ya. Nelayan bekerja menangkap ikan. Nah, ikan merupakan sumber daya alam ya. Nah, selanjutnya ada perkebunan ya. Perkebunan sama seperti
pertanian, yaitu memanfaatkan sumber daya alam berupa tanah yang subur, air, sinar matahari. Lalu ada petambak, ya, memanfaatkan sumber daya alam berupa air dan makhluk hidup di dalamnya untuk dibudidayakan. Nah, selanjutnya ada pertambangan, ya, memanfaatkan bahan galian di bumi seperti emas, minyak bumi, gas bumi, dan lain-lain. Lanjut ke bahasa Indonesia, ya, menentukan pesan moral dari suatu cerita. Nah, dalam sebuah cerita biasanya terdapat pesan moral di dalamnya. Apa sih itu pesan moral? Ya, pesan moral adalah pesan yang didapat dari sebuah cerita yang dapat memberikan pelajaran hidup bagi pembaca dan bagi orang lain. Pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Ya, pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Nah, pesan moral dapat ditemukan dalam cerita secara tersurat, ya, secara langsung, atau secara tersirat, ya, secara tidak langsung. Nah, jika pesan moral disampaikan oleh penulis cerita secara tersirat, ya, atau secara tidak langsung, kita sebagai pembaca dapat mengetahuinya, yaitu dengan cara yang pertama, membaca cerita dengan cermat, ya, termasuk dialog yang dilakukan oleh para tokoh. Nah, yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran dalam cerita yang dibaca. Lalu yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran dengan bahasa sendiri, ya. Nah, sekarang tugasnya kalian kerjakan halaman 72 sampai 75, ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.